Ya. Bapak Ibu, apakah materi yang akan kita bahas pada hari ini Bapak Ibu sudah mempelajari, yaitu UJT 2 sampel dan ANOVA atau analisis variansi. Untuk hari ini Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, di dalam pertemuan kita hari ini ada 2 topik yang akan kita bicarakan. Namun di dalam topik ini lebih kepada mendiskusikan ya. Ini T2 sampel. Ya, kalau Bapak Ibu mempelajari di dalam buku ini saya memberikan catatan penting saja Bapak Ibu. Di dalam uji 2 sampel ini kadangkala penguji melakukan pengujian perbedaan 2 rata-rata ya Bapak Ibu. Ya, perbedaan 2 rata-rata atau lebih gunanya untuk mencari tahu apakah mereka berasal dari populasi yang sama. Seperti apakah ada perbedaan pemahaman keselamatan antara jemaat yang diajar dengan khotbah kontekstual atau dengan khotbah ekspositori. Ya Bapak Ibu, misalkan di dalam penelitian Bapak Ibu di bidang pendidikan, Bapak Ibu ingin mendapatkan satu hasil nilai belajar, ya, yang Bapak Ibu sampaikan dalam materi yang sama, lalu kemudian Bapak Ibu menyampaikan dengan 2 cara yang berbeda. Misalnya dengan cara ceramah. Ya. Lalu dengan cara ceramah, dengan materi Allah adalah pencipta langitnya dengan cara ceramah. Artinya satu arah. Lalu kemudian Bapak Ibu melakukan satu ujian. Dan hasilnya seperti apa. Kemudian hal yang kedua dengan materi yang sama, Bapak Ibu menyampaikan pembelajaran, menerapkan metode pembelajaran dengan cara diskusi. Misalnya Bapak Ibu memberikan penugasan dan membentuk kelompok-kelompok. Dan siswa tersebut mengadakan diskusi dengan materi yang sama. Lalu hasilnya seperti apa? Nah inilah yang dinamakan UJT 2 sampel. Nah, saya nggak tahu apakah di antara Bapak Ibu memiliki penelitian dalam tesis Bapak Ibu dengan pola yang seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu membuat pola seperti itu, maka inilah analisis teknik analisis yang digunakan, yang Bapak Ibu gunakan di dalam penelitian T2 sampel ini. Uji T2 sampel. Nah, kalau di sini misalnya pemahaman keselamatan di gereja Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu melakukan sebuah penelitian di dalam sebuah gereja, Bapak Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman jemaat terhadap keselamatan yang disampaikan
baik dengan khotbah tekstual maupun dengan khotbah ekspositori. Nah, inilah uji 2 sampel atau lebih ya. Dan ini ya teknik analisis inilah yang Bapak Ibu gunakan di dalam melakukan sebuah analisa untuk mengetahui sampai sejauh mana perbedaan itu. Nah, jadi membandingkan ya Bapak Ibu, penelitiannya sifatnya membandingkan. Dengan cara ini hasilnya seperti apa, cara B hasilnya seperti apa, apakah ada perbedaan. Nah, kadangkala di dalam hal ini Bapak Ibu bisa melihat dan kemudian bisa memperlakukan penelitian tersebut. Nah, inilah di dalam uji 2 sampel yang Bapak Ibu dapat gunakan. Di dalam uji 2 sampel ini ada hal yang perlu dilakukan Bapak Ibu, perbandingan. Kita akan lihat. Ya. Jadi di dalam pemilihan teknik ini, teknik statistik ini atau analisis ini digunakan untuk menganalisis perbedaan tadi ya Bapak Ibu. Nah, contoh misalnya, apabila Bapak Ibu menggunakan data berbentuk nominal, maka Bapak Ibu melakukan satu teknik penelitian dengan C kuadrat. Ya, kemarin kita minggu lalu sudah kita pelajari ya Bapak Ibu, bagaimana C kuadrat itu kita analisa ya dengan teknik C kuadrat itu menggunakan program SPSS itu. Dan bahkan melalui buku yang sudah Bapak Ibu fotokopi itu pun Bapak Ibu dapat lebih jauh lagi mempelajari secara manual apabila Bapak Ibu tidak memiliki program SPSS. Nah, ini memang membutuhkan waktu yang lama karena harus satu persatu. Ya, satu persatu dilakukan itu. Kemudian ketika data yang Bapak Ibu gunakan berbentuk interval untuk uji 2 rata-rata, maka harus memenuhi persyaratan asumsi yang harus dipenuhi. Ya, ini ada catatannya bahwa ketika Bapak Ibu menggunakan bentuk interval, maka digunakan uji T. Nah, di dalam penggunaan uji T ini ada asumsi, syarat asumsi yang harus dipenuhi. Misalnya, data dari 2 kelompok sampel diambil secara acak. Nah, itu yang sampel random ya Bapak Ibu, bagaimana diambil secara acak. Ya, bisa. Kalau secara manual Bapak Ibu bisa masukkan nama-nama itu, ditulis dalam potongan kertas kecil, kemudian digulung-gulung, dimasukkan di dalam gelas dan ditutup kertas, dilobangi, baru dikocok keluar. Ya, itu diambil secara acak. Tetapi apabila Bapak Ibu memiliki program atau aplikasi daripada SPSS ini, maka Bapak Ibu bisa melakukan itu, taruh semua datanya dimasukkan ke sana dan itu akan keluar nama-nama itu yang diikutsertakan sebagai kuesioner dalam penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Nah, lalu yang berikutnya itu data yang dianalisis itu bersifat independen. Ya, jadi tidak tidak terikat ya, dependen. Kemudian juga yang berikutnya, 2 kelompok itu di dalam aplikasi SPSS itu dilakukan satu analisis, kemudian normalitas ya, uji normalitas apakah yang pada bagian C ini uji normalitas itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, ini
dalam hal ini persyaratan di dalam data yang berbentuk interval ini, apabila Bapak Ibu gunakan untuk uji dua rata-rata, itu tekniknya adalah uji T ini. Maka syarat asumsi yang ketiga adalah data kedua kelompok berdistribusi normal. Yang ketiga, yang keempat, itu varian dua populasi bersifat homogen. Ya, jadi sejenis Bapak Ibu. Nah, inilah asumsi yang harus dipenuhi ketika Bapak Ibu menggunakan teknik uji T ini. Dengan uji T ini Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan uji T ini, perhatikan empat persyaratan asumsi ini. Dan yang ketiga, ketika Bapak Ibu menggunakan uji 3 rata-rata atau lebih, maka harus melakukan analisis variansi ANOVA atau ANAVA. Ya, itu kemarin sudah ada ya Bapak Ibu, bagaimana cara penggunaan daripada hal tersebut. Ya Bapak Ibu, kita akan lihat lagi. Ya, ini ada, kalau Bapak Ibu buka di halaman 166, ada uji T sampel independent. Nah, dari sini apakah gambarnya terlihat Bapak Ibu? Tidak, Pak. Terlihat, ya? tapi nggak dibesarkan ya. Oh, oke, siap. Agak kekecilan, Pak. Kekecilan ya, ya. Tunggu sebentar ini. Oke, ini kalau di dalam buku Bapak Ibu itu ada di halaman 166 Bapak Ibu, uji T sampel. Ya. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, ini saya sengaja memperlihatkan ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama, uji T sampel independent. Ya, Bapak Ibu, untuk uji T independen ini untuk mengetahui apakah dua rata-rata berasal dari populasi yang sama. Mohon Nah, maaf, ini Pak. Belum analisis terlihat, perbedaan. Pak. Ya, Ibu, Mohon bagaimana? maaf, belum terlihat, Pak. Nggak terlihat ya? Iya. Nggak bisa dibesarkan ya Pak, nggak bisa diklik besar gitu. Oh, ini saya sudah besarkan, tapi nggak ada perubahan di situ, Bu ya? Belum Pak, belum. Oh.
Baiklah Bapak Ibu, sambil mendengarkan aja, mungkin waktu direkam ini akan terlihat dengan jelas ya Bapak Ibu. Tapi saya mau menjelaskan saja secara cepat ya Bapak Ibu. Nanti kita akan masuk pada diskusi untuk tesis yang Bapak Ibu sedang kerjakan. Ya Bapak Ibu, jadi di dalam uji T-sampel independen ini digunakan untuk mengetahui apakah dua buah rata-rata berasal dari populasi yang sama. Nah, di dalam secara statistik, perbedaan kelompok sampel bebas belum tentu menandakan perbedaan yang signifikan. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya di halaman 166 di buku yang Bapak Ibu fotokopi. Ya. Nah, ini ada satu contoh yang diberikan di dalam buku tersebut. Misalnya ketika kita ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan. Nah, perbedaan kemampuan mengajar antara kelompok guru sekolah minggu yang diberikan pelatihan dengan metode eksperimen atau demonstrasi dan kelompok guru sekolah minggu yang diberi pelatihan dengan metode diskusi. Nah, ini ya seperti yang pertama tadi saya jelaskan. Nah, di dalam contoh yang diberikan ini ada dua kelompok guru yang masing-masing memiliki kemampuan atau diberikan pelatihan yang berbeda. Pelatihan yang pertama adalah dengan mendemonstrasikan bereksperimen. Itu kelompok guru sekolah minggu yang pertama. Lalu kelompok sekolah minggu yang kedua adalah dengan metode diskusi. Jadi di dalam penggunaan seperti tadi ingin mengetahui apakah dua rata-rata berasal dari populasi yang sama, maka asumsi dalam analisis perbedaan tadi ya, yang satu guru sekolah minggunya itu diberikan pelatihan metode demonstrasi. Dan kelompok yang satu lagi diberikan pelatihan secara diskusi. Metode diskusi ya Bapak Ibu. Nah, di dalam asumsi perbedaan ini harus memenuhi ya tadi ya yang saya jelaskan sebelumnya itu ada 4 poin. Nah, di sini adalah sampel dua kelompok diambil secara acak. Dan data yang diperoleh berdistribusi normal. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu ya penjelasan 4 poin ketika kita hendak menggunakan teknik uji T untuk menguji dua rata-rata tadi. Nah, di dalam hal ini, maka guru sekolah minggu dari pengukuran terhadap kemampuan mengajar guru sekolah minggu tersebut didapati adanya perbedaan rata-rata. Nah, rata-rata kelompok yang diberikan secara demonstrasi atau eksperimen itu lebih tinggi. Pengukurannya lebih tinggi ketimbang dengan guru yang dilatih secara diskusi. Nah, jadi perlu dilakukan, nah, dalam hal ini perlu dilakukan pengujian signifikan terhadap perbedaan tersebut. Nah, metodenya adalah menggunakan uji T tadi. Ya, Bapak Ibu. Dan inilah yang dapat kita lakukan di dalam penelitian ini. Ya, itu Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya, apakah ada perubahan Bapak Ibu melihatnya? Tidak, Pak. Belum, Pak. Tidak ya.
Mungkin harus keluar dulu kali, Pak. Iya, iya, memang harus keluar dulu ini. Oke, saya keluar dulu. Ya, ini saya besarkan Bapak Ibu, apakah ada perubahan? Sudah Pak Ada sekarang. Pak, sudah Pak. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan hal ini, ada beberapa langkah yang harus Bapak Ibu lakukan. Seperti ya, kita lihat. Nah, ini rumusannya ini Bapak Ibu. T ini koefisien sama dengan rata-rata X1 kurang rata-rata X2 per akar simpang baku kuadrat tambah per N ini jumlah sampel yang pertama Bapak Ibu. Ini kan sampel yang pertama tadi adalah guru yang dilatih dengan cara mendemonstrasikan. Ini N1. N2 adalah guru yang dilatih dengan cara diskusi. Nah, ini jadi rumusan inilah yang secara manual Bapak Ibu dapat lakukan. Tetapi secara program aplikasi SPSS itu Bapak Ibu tinggal memasukkan data saja. Tetapi dari hal ini Bapak Ibu dapat mengetahui rumusannya seperti ini Bapak Ibu. Dan saya berharap ketika penelitian tesis yang Bapak Ibu menggunakan teknik analisa uji T, maka Bapak Ibu saya dorong untuk memperhatikan ini rumusan ini Bapak Ibu. Nah, nanti apabila Bapak Ibu memperhatikan rumusan ini dari tesis yang Bapak Ibu buat itu, maka ketika penguji bertanya, ini angkanya dapat dari mana? Maka Bapak Ibu sudah bisa menjelaskan seperti ini. Mempresentasikan rumusan ini. Nah, saya nggak tahu apakah di dalam apa namanya sidang ya. Kalau saya waktu di S2 kemarin dan juga S3 ini itu saya mempresentasikannya dan saya menampilkan rumusan ini untuk penelitian yang saya buat. Nah, saya berharap Bapak Ibu memperhatikan ini dan dapat menjelaskan angka-angka yang Bapak Ibu tampilkan itu prosesnya dari mana, seperti apa proses penghitungannya. Nah, ini yang Bapak Ibu gunakan. Nah, di dalam melakukan sebuah analisis ini, perbedaan atau uji T atau perbedaan dua rata-rata, ini ada 9 langkah Bapak Ibu. Ada 9 langkah yang Bapak Ibu harus perhatikan. Seperti asumsi, persyaratan asumsi tadi, memilih data secara acak. Ya, maka Bapak Ibu melakukan satu analisa sampel random. Nah, ini pemilihan secara acak. Atau Bapak Ibu bisa juga di dalam tesis Bapak Ibu dituliskan sebuah keterangan. Langkah-langkah analisis perbedaan dua rata-rata adalah pertama, kami melakukan atau saya melakukan data secara acak dengan cara dikocok. Nah, misalnya kan ada beberapa nama itu ditulis namanya, dipotong lalu digulung dan dimasukkan ke dalam kertas, ditutup dengan kertas, lalu dilobangi, kemudian dikocok sampai sejumlah yang Bapak Ibu telah tetapkan. Itu cara yang manual pertama. Cara yang kedua, Bapak Ibu memasukkan seluruh nama ke dalam program SPSS itu. Dan dengan teknik sampel random, maka Bapak Ibu tinggal klik saja dan keluar nama-nama itu. Ya, walaupun pada akhirnya dirahasiakan. Nah, ini
pemilihan. Nah, langkah pertama ketika Bapak Ibu menggunakan UCT dengan rumusan ini, nah inilah langkah-langkah yang harus Bapak Ibu tuliskan di dalam tesis Bapak Ibu. Nah, ini juga memastikan data bersifat independen satu sama lain. Ya. Kemudian memastikan data berdistribusi normal. Oleh sebab itu nanti Bapak Ibu menampilkan ya data-data yang ada Bapak Ibu masukkan ke dalam apa namanya program SPSS, dan hasil daripada program SPSS itu uji normalitas itu maka ditampilkan, diperlihatkan. Lalu langkah yang berikutnya memastikan dua variansi bersifat homogen. Nah, ini Bapak Ibu melakukan satu uji homogenitas. Nah, kemarin sudah ada itu caranya. Bagaimana uji homogenitas itu? Nah, itu kalau pakai program SPSS bisa dimasukkan saja, nggak terlalu sulit ya. Lalu menuliskan hipotesis penelitian dalam bentuk kalimat. Nah, itu hipotesis kemarin kan Bapak Ibu sudah pelajari ya secara redaksinya bentuk kalimat. Lalu diminta lagi di sini adalah hipotesis dalam bentuk statistik. Ya, kalau kemarin Bapak Ibu mempelajari itu ada ya Bapak Ibu bentuk statistik itu seperti apa. Nah, itu Bapak Ibu buka-buka lagi. Lalu kemudian hitung nilai T. Nah, inilah rumusannya ini. Nah, ini. Bapak Ibu menghitung ini semua. Itu adalah persyarat langkah yang ketujuh. Kemudian pada langkah yang ke-8 menetapkan taraf signifikan dan mencari besaran T-table dengan derajat kebebasan. Nah, ini rumusannya ini. Bahwa kelompok pertama ditambah kelompok kedua dikurangi 2. Jadi serta membandingkan T hitung dengan T-tabel. Jika T hitung lebih besar, ya lebih besar dari T-tabel ini, maka ditolak, artinya tidak valid atau tidak signifikan. Nah, cara lainnya adalah dengan mencari probabilitas value, membandingkan taraf signifikansi. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam hal ini maka Bapak Ibu akan bisa melihat. Nah, ini akan masalahnya ada di mana nanti kalau tidak signifikan atau ditolak. Lalu kemudian yang 9 ini setelah melewati 8 langkah, maka dapat dibuat sebuah kesimpulan. Ya, ini kita kasih lihat lagi di halaman 168 Bapak Ibu. Ya, saya akan Wah, ini agak repot ini Bapak Ibu keluar masuk ini. Ya, ini sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Saya perbesar. Sudah, Pak. Oh, maaf. Ya, Bapak Ibu. Salah ini.
Ya. Ini ada satu kasus ya Bapak Ibu. Ini misalnya seorang peneliti ingin mengetahui apakah perbedaan hasil belajar PAK antara kelompok siswa yang diajar dengan strategi pembelajaran kontekstual. Ini kelompok yang pertama ya Bapak Ibu. Seorang siswa yang diajar dengan strategi pembelajaran kontekstual. Nah, yang kedua adalah kelompok siswa yang diajar dengan pembelajaran konvensional. Nah, jadi dari penelitian ini, maka inilah hasil yang didapatkannya nih Bapak Ibu. Ini ada 10 siswa, 20 ya, 10 kelompok belajar secara kontekstual, yang satu belajar secara konvensional. Jadi 10-10 ya Bapak Ibu. Ini 70, 60. Jadi Bapak Ibu bisa lihat hasilnya adalah total daripada kontekstual adalah 812. Sementara konvensional 736. Nah, ini dapat poin dari mana ini? Minus 11,2. Ini artinya bahwa X1 ya, X1 dikurangi rata-rata X1. Nah, hasilnya minus. Ini 812 dibagi 10, jadi 81,2. 70 dikurangi 81,2, hasilnya minus 11,2. Nangkap ya Bapak Ibu? Pak, paham. Ya. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini untuk kontekstual dan ini untuk konvensional. Jadi 60 dikurangi 73,6, hasilnya minus 13,6. Nah, ini adalah minus 11,2 akar 2, hasilnya 125,44. Nah, ini perlu dideskripsikan. Ya. Jadi Bapak Ibu wajib mendeskripsikan. Untuk apa? Untuk mengetahui perbedaan antara kontekstual dan konvensional. Nah, inilah perbedaannya Bapak Ibu bisa lihat. Jadi ini hasil pengukurannya. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu sudah lihat ya, nanti di situ Bapak Ibu bisa mempelajari. Ini saya kasih contoh aja, kita next berikutnya ya Bapak Ibu. Ini penyelesaiannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui ini angka ini datang dari mana. Penghitungannya seperti apa. Apakah di dalam penelitian tesis Bapak Ibu memakai ini ada perbandingan seperti itu atau tidak Bapak Ibu? Tidak, Pak. Kalau tidak berarti tidak perlu memakai ini ya, Pak ya? Ya, tidak perlu memakai ini. Oke, Oleh Pak. sebab itu, maka apabila menggunakan UCT ini, maka inilah ya Bapak Ibu cari. Nah, saya terus mendorong Bapak Ibu untuk coba Bapak Ibu melihat tesis yang Bapak Ibu buat, kemudian Bapak Ibu mencari teknik apa yang dibutuhkan di dalam penelitian Bapak Ibu sebagaimana yang ditulis di dalam buku ini. Bapak Ibu.
Jadi ini sangat menolong sekali Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan sebuah penelitian. Jadi perlu dibicarakan juga kepada dosen pembimbing ya Bapak Ibu atau promotor Bapak Ibu. Nah ini secara garis besar yang dapat saya berikan kepada Bapak Ibu untuk kemudian Bapak Ibu dapat melihat. Namun sekalipun tidak ada dari antara Bapak Ibu, paling tidak ini sudah Ibu peroleh. Next ke depan ketika Bapak Ibu menjadi guru, Bapak Ibu dapat sertifikasi guru atau sergur, maka Bapak Ibu wajib membuat PTK, penelitian tindakan kelas terkait dengan kompetensi Bapak Ibu sebagai guru yang sudah disertifikasi atau mendapatkan sertifikasi guru. Ya, sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Saya, Pak. Pelan-pelan saja Bapak Ibu. Ya, saya sengaja karena saya punya pengalaman. Ketika saya belajar ini, dosen yang mengajarkan materi ini langsung belum sempat ngerti, udah pindah lagi. Ya, dan kebanyakan waktu itu ibu-ibu lagi sama oma-oma. Ya, jadi lewat. Ya, Bapak Ibu, ini di dalam penelitian ini, statistik ini Bapak Ibu akan lebih mengarahkan Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu perhatikan tesis Bapak Ibu dan Bapak Ibu cari di dalam buku ini. Nah, apabila tidak menemukan, Bapak Ibu bisa japri saya untuk menanyakan, ya, kita diskusikan. Tapi promotor itu akan mengarahkan Bapak Ibu bagaimana. Ya, Bapak Ibu itu untuk uji T2 sampel Bapak Ibu. Bapak izin tanya. Oh ya, silakan. Saya terdengar, Pak. Kedengaran nggak, Pak, suara saya? Dengar. Dengaran, Bu. Terima kasih, Pak, atas kesempatan ini. Persis yang Bapak tulisan adalah judul tesis saya, Pak. Ya. Pertanyaan dengan cara uji T ini, apakah cukup menggunakan statistika ini saja untuk mengetahui pengaruh metode diskusi terhadap hasil belajar, pengaruh audiovisual terhadap hasil belajar, dan tanpa menggunakan angket begitu, Pak? Apakah cukup dengan pengolahan data lewat statistika dengan menggunakan rumus statistika ini, Pak? Itu dulu, Pak, yang mungkin saya tanyakan. Ya, Bapak Ibu, di dalam sebuah penelitian ini kan ada muktahir ya Bapak Ibu ya, muktahir sekali. Nah, ketika Bapak Ibu, saya akan memberikan analogi saja Ibu. Bapak Ibu misalnya menggunakan handphone Bapak Ibu seperti ini, ya Bapak Ibu. Ini lengkap nih, ada gambar, ada semua foto. Lalu Bapak Ibu memakai handphone TikTok. Nah, kalau secara umum yang penting kedengeran udah selesai, nggak perlu lihat muka-muka, nggak perlu lihat ini, saya udah tahu itu suaranya. Nah, tetapi di dalam penelitian ini sangat dianjurkan untuk
menggunakan teknik atau teknik penelitian yang mutakhir. Ada Bapak Ibu penelitian yang sangat simpel sekali. Ya, tidak, ya, tidak. Lalu pakai interval 1 sampai sekian, 1 sampai sekian. Tetapi itu tidak dapat memberikan gambaran secara jelas, lengkap, jelas dan lengkap, serta detail. Jadi bisa saja Bapak Ibu menggunakan hal yang tidak menggunakan ini bisa juga. Tetapi itu belum tentu valid, diragukan penelitian seperti itu Bapak Ibu. Nah, apalagi sekarang ini, saya tahun 2 tahun yang lalu ketika saya menguji, ada mahasiswa memakai penelitian yang tidak lengkap begitu, artinya tidak jelas ya seperti itu. Ketika ditanya, oh tidak tahu. Nah, ketika Bapak Ibu menggunakan SPSS ini pun sudah ada ini Bapak Ibu, ada rumusan-rumusnya, rumusan-rumusan itu. Dan itu adalah standar yang harus Bapak Ibu gunakan. Nah, seperti tadi kan untuk acak itu ada cara penggunaan, rumusan-rumusannya juga ada. Untuk uji normalitas pun sudah ada rumusan-rumusan itu dan Bapak Ibu menghitung secara manual. Jadi sudah ada standar bahwa di dalam penelitian statistik itu memiliki satu standar yang harus digunakan oleh setiap peneliti di dalam melakukan sebuah penelitian. Nah, apalagi langkah-langkahnya ini secara ilmiah itu sudah ada standar-standarnya. Ketika itu tidak digunakan, maka dianggap tidak valid. Kira-kira seperti itu, Bu. Baik Pak, terima kasih. Sementara itu dulu, jika saya dalam beberapa waktu dekat ini ada kendala, mungkin saya bisa hubungi Bapak lewat Japri ya Pak ya? Ya, saya siap membantu Ibu. Ya, yang lain, ya tadi ada Pak Ikrea sedang dalam perjalanan, ya. Pak Rulan kondisinya sedang kurang fit, ya, kurang maksimal, jadi mohon izin tidak ini. Ya. Silakan Pak Nil. Masih menyimak, Pak. Menyimak. Oke. Ada yang ingin Pak pertajam dari penjelasan tadi? Ibu Pera, bagaimana Bu Pera? Sudah sampai di mana tesisnya Ibu Pera? Bab 1 dan bab 2 Bapak, masih di dosen pembimbing Bapak. Baik, baik. Ya, sedikit, Pak. Ya, silakan. Tadi Bapak jelasin tentang pengambilan uji sampel ini kan kita kayak membuat lotre Pak ya, dengan kertas. Ya, betul, ya, betul. Ya. Yang digulung-gulung. Berarti Pak hal ini kan sebenarnya kan bisa saja kita mendapatkan hasil yang baik, bisa juga enggak. Karena kan Betul, betul. tergantung hoki Pak. Ya kayak ya kan tergantung hoki. Nah, bagaimana kalau seandainya Pak saat kita melakukan uji tes sampel ini hasilnya tidak sesuai dengan yang kita butuhkan dalam tulisan kita, Pak. Apakah kita melakukan ulang kembali atau seperti apa, Pak? Yang harus kita lakukan? Baik. Itu ada banyak faktor, Pak ya.
Ya, seperti yang minggu kemarin saya sudah jelaskan, ya, apakah itu dari kuesionernya, dan tapi tampilkan saja apa adanya, Bapak. Nah, untuk hal ini saya menyarankan ya untuk korelasi yang sederhana saja, Pak. Pengaruhnya aja. Jangan Bapak menggunakan peranan. Nah, ini ketika berbicara tentang peranan, itu harus berbicara tentang standar yang Bapak sudah tetapkan. Nah, ketika standar yang Bapak tetapkan itu hasilnya jauh daripada itu, maka perlu diulang lagi, Pak. Perlu dicari di mana salahnya ini. Nah, ini repotnya di situ. Dan saya menyarankan penulisan dalam tesis atau apapun juga menggunakan pengaruh. Nah, di sini pengaruhnya ini Bapak bisa melihat ternyata pengaruhnya seperti itu. Ya, apa adanya. Dan kesimpulan Bapak dengan pengaruh itu apa? Apakah mendekati hipotesis yang Bapak Ibu sudah tetapkan lebih besar atau lebih kecil? Jadi seperti itu. Dan karena di sana itu di dalam penulisan tesis ini yang paling penting adalah Bapak Ibu dapat menemukan satu metode yang paling mendekati dari metode-metode yang Bapak Ibu gunakan, dan Bapak Ibu mempertahankan argumentasi metode yang Bapak Ibu yakini. Nah, jadi disitulah di dalam penulisan tesis. Nah, ini saya mencari menyarankan hal yang ini ya, yang tidak menyulitkan Bapak di dalam penelitian itu sendiri ketika Bapak menggunakan peranan. Nah, di dalam tesis saya memakai analisis studi. Nah, itu yang saya gunakan, analisis studi analisa. Ada 5 variabel yang saya gunakan di dalam disertasi tersebut. Nah, di dalam disertasi yang itu, maka saya harus menciptakan satu teori baru dari studi analisa itu sendiri dengan 5 variabel itu. Nah, di dalam Bapak Ibu membuat tesis ini, sebaiknya Bapak Ibu yang paling penting adalah Bapak Ibu bagaimana langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Nah, karena kenapa saya menyarankan Bapak Ibu menggunakan pengaruh? Karena keterbatasan waktu itu ada 3 hal. Keterbatasan waktu, dana, dan referensi bukunya. Oleh sebab itu saya menyarankan untuk pengaruh. Tetapi apabila Bapak Ibu mau menulis jurnal, silakan Bapak Ibu. Itu kan nggak ada batasan waktu, ya. Nah, itu saran saya Bapak Ibu, karena yang saya gunakan selama ini saya memperhatikan 3 hal ini. Waktu, dana, dan referensi. Ya. Apalagi di daerah seperti di NTT itu buku sangat terbatas, apalagi buku mengenai ini ya. Ini hanya satu-satunya yang dibuat oleh Dr. Mika untuk memenuhi penelitian di Sekolah Tinggi Teologi. Ini langsung to the point. Kalau buku lain ada, tapi Bapak Ibu masih mencari-cari, meraba-raba. Kalau ini sudah to the point. Pakai teknik apa yang digunakan? Seperti tadi uji T.
Ya teknik ini asumsinya ada persyaratan asumsinya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Pak, dalam analisis uji T sampel ini tadi kan ada beberapa langkah yang harus dipahami itu Pak. Ya, Kurang lebih tadi ada 9 yang Bapak jelaskan tadi. 9 ya. Di poin 4 itu memastikan kedua variasi bersifat homogen Pak. Ya. Nah itu Pak, Sejenis kalau maksudnya Pak. gimana Pak? Maksudnya sejenis itu. Oh iya, nah kalau seandainya tidak sama Pak, tidak bisa diterapkan uji T ini. Maksudnya? Kalau tidak sejenis homogen yang kita ambil sampelnya itu tidak bisa diterapkan Pak. Atau bagaimana Pak? Ya. Sebenarnya dengan langkah-langkah seperti itu kan Bapak Ibu dapat mendeteksi dari awal Pak. Ya. Ketika ini tidak ini maka Bapak Ibu pasti tidak akan lanjut kepada uji T itu. Maka ada teknik yang lain. Nah, untuk kali ini Bapak Ibu bisa diskusikan kepada dosen promotor, dosen pembimbing, ya promotor Bapak Ibu. Saya yakin itu akan terdeteksi lebih awal, Pak. Wah, ini kalau tidak ada begini berarti ada teknik lain, ya, teknik analisis lain daripada apa yang sudah disyaratkan di dalam penulisan ini. Baik Pak. Ya. Untuk penggunaan aplikasi ini, SPSS ini, saya akan coba buka ya Bapak Ibu, bagaimana mengoperasikan. Ya, saya akan membuka ini apa namanya program SPSS ini untuk kita melihat cara penggunaan program SPSS untuk uji T sampel independen. Ya. Baik, saya akan buka dulu ya Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan di mana di halaman 170 yaitu aplikasi SPSS uji T ini, saya akan coba membuatkan ya Bapak Ibu, ini nggak bisa secara ini, jadi saya coba dulu.
Baik Bapak Ibu, ini saya mencoba mengambil satu contoh yang merefleksikan, tapi ini poin-poinnya berbeda ya Bapak Ibu. Nah, di sini kalau saya baca di dalam halaman 170 ini adalah data tabel 8.1 memasukkan di program SPSS ini dengan skor untuk varian 1 adalah skor hasil belajar 4. Skor 2 siswa yang diajarkan. Oke. Ini contohnya ya Bapak Ibu, misalnya poin yang diperoleh nilai-nilainya seperti ini. Nah, yang 2 ini adalah murid yang belajar secara konvensional. Ya, dengan angka 2 diwakili dengan angka 2, disimbolkan angka 2. Sementara dengan simbol angka 1 ini adalah murid yang diajar secara kontekstual. Ya, ini disimbolkan angka 1. Nah, saya akan lihat di lembaran variabel. Apakah ada perubahan Bapak Ibu? Tidak ada perubahan ya. Ini kita keluar dulu ini. Kita masuk lagi. Oke, ini seperti ini. Nah, ini adalah skor hasil belajar. Hasil belajar siswa. Sementara ini kita numerik, ini nolnya dikurangi, ya desimalnya. Nah, ini hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa. Oke, terus di sini ada value-nya. Nah, untuk value yang nomor 2 ini adalah kelompok ya. Apa ya yang harus ditulis ini? Oke, ini adalah strategi belajarnya. Strategi pembelajaran. Ya. Di sini kita tulis ini ada di value ya Bapak Ibu. Ada di value untuk yang strategi belajar sini. Strategi belajar. Nah, tadi kita klik di sini satu adalah kontekstual ya, kontekstual ya, kita masukkan. Oke, terus yang kedua ini belajarnya konvensional ya, kita masukkan. Oke ya, sudah ada di sini ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk kita lihat di sini data view. Data view tadi saya sudah rubah ya ininya Bapak Ibu. Di variabel view-nya HBS adalah hasil belajar siswa, SP adalah strategi belajar. SP ya, strategi belajarnya kontekstual dan konvensional. Kita akan lihat. Ya, ini sudah berubah ya. HBS artinya hasil belajar siswa, SP artinya strategi belajar. Yang simbol 2 ini adalah strategi belajar kontekstual, konvensional. Yang satu kontekstual. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita akan melihat dari sini kita akan mengetahui hal berikut ini. Di sini kita lihat
Ya. Kita masuk kepada analisis. Ini ya Bapak Ibu, analisis. Ya, ini analisis. Kita klik di sini. Kemudian kita masuk kepada comparement. Ini dia Bapak Ibu. Ya, kemudian masuk kepada independent sample t-test. Nah, 1, 2, 3. Masuk di sini ya Bapak Ibu. Nah, kita klik. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian untuk hasil belajar ini, kita masukkan ke dalam kotak ini, dialog. Kotak dialog tes variabel. Ini, kita masukkan. Kemudian, untuk hasil belajarnya ini, kita klik di sini, masukkan ke dialog grouping variabel. Ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita klik ini, define group. Nah, kemudian kita isi kotak ini. Grup yang pertama tadi apa? Konvensional ya. Oke, grup 1 kita klik 1, grup 2 kita klik 2. Ini konvensional, ini kontekstual kalau nggak salah ya, nomor 2-nya ini. Kemudian dari sini kita klik continue. Dan kita klik OK. Ada perubahan Bapak Ibu? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada perubahan? Iya, Ini nggak ada, Pak. Ada, Pak. sudah ada perubahan ya. Nah, inilah hasilnya Bapak Ibu. Nah, rata-rata untuk kontekstual adalah 40,60. Mohon maaf, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Oke, kita keluar dulu. Ya, ini hasilnya Bapak Ibu. Nah, kalau yang tadi penjelasan tadi itu sudah ada apa namanya tabel-tabelnya ya Bapak Ibu. Nah, ini hasil daripada program SPSS ini. Nah, simpang bakunya adalah 3,204. Sementara yang konvensional 4,16 atau 17, 4,17 ya. 4,17. Nah, di sini standar errornya adalah rata-rata. Standar errornya adalah 1,01. Yang kedua 1,32 ya atau 3,18. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan di dalam apa namanya rata-rata tadi ini ya sudah ya Bapak Ibu, kita bisa lihat rata-rata yang didapatkan. Kemudian kita lihat yang di sini independent sample test. Nah ini ada di lab ini. Nah, di kolom ini ya Bapak Ibu. Oke, di kolom ini. Nah, di kolom ini ada F 0,7 signifikan 0,42 atau 42 ya 41 sorry atau 413. Jadi di sini adalah nilai yang besarnya adalah 0,05, maka value-nya adalah 7.
Ini 0,41. Sementara untuk apa namanya? Untuk taraf signifikan standarnya adalah 0,05. Berarti, nah ini ya perhatikan ya Bapak Ibu. Ini standar signifikannya adalah 0,05. Sementara hasil daripada tes ini 0,41. Ya berarti 0,41 lebih besar daripada 0,05. Nah, jadi untuk varian ini dianggap homogen. Nah, ini dia, Pak. Ya. Ini karena lebih besar hasilnya daripada standar tadi 0,05. Standar taraf signifikannya 0,05. Nah, kalau sudah seperti ini, maka bisa lanjut kepada uji hipotesis, Pak. Ya, Pak Nil ya, Mr. Nil. Nah, ini hasil homogenitasnya lebih besar daripada 0,05. Apabila lebih kecil, maka ada kesalahan di dalam mengolah data. Kira-kira seperti itu, Pak Nil. Kemudian, apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara belajar kontekstual dan belajar konvensional? Nah, ini jadi kita sudah bisa lihat itu, Pak. Nah, ini yang di sini. Ya, di mana? Ini 0,0 ini. Wah, ada kepencet ini ya, Bapak. Tapi Bapak bisa lihat dengan jelas ya, Bapak Ibu ya. Ya, ini 0,0 berarti ini lebih kecil dari 0,0 ya. Apabila hasil tes ini adalah taraf signifikan 0,05. Kalau misalnya ini berarti lebih kecil dari 0,5, maka dinyatakan signifikan. Jika sebaliknya ini lebih besar, misalnya 0,7 ya atau 0,1, maka tidak signifikan. Nah, berarti dengan taraf taraf signifikannya ini lebih besar daripada homogenitas dan hasil daripada ini lebih kecil daripada taraf signifikan, berarti ini dinyatakan signifikan. Kalau kita lihat dari sini, T-nya ini minus 4812 atau 481. Ya, berarti 481 ini lebih kecil dari 4041. Jadi T ini lebih kecil dari homogenitas. Jadi T hitung ini lebih besar dan lebih kecil ini dari homogenitas. Jadi perbedaannya sangat signifikan antara konvensional dan kontekstual, konvensional dan kontekstual. Nah, ini berarti tarafnya ini adalah hasil belajar
hasil belajar daripada siswa ini, kelompok yang diajar dengan strategi kontekstual itu lebih baik, konvensional lebih baik dari kontekstual. Nah, ini kesimpulannya yang Bapak Ibu bisa buat, kemudian bisa lanjut kepada hipotesa, ya, untuk menganalisa hipotesa yang Bapak Ibu sudah tetapkan dari awal penulisan atau awal penelitian Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu di dalam uji T sampel ini, yang 2 sampel yang Bapak Ibu sudah lihat di dalam pengolahan pada program atau aplikasi SPSS. Ya. Jadi ini yang Bapak Ibu patut ketahui di dalam penelitian T2 sampel. Demikian juga T1 sampel yang sudah kita lakukan secara bersama-sama. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana membaca hasil dari tabel yang tadi sudah Bapak Ibu lihat. Ya. Dari sampai di sini Bapak Ibu ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dalam penelitian Bapak Ibu, atau mungkin ada hal yang kira-kira Bapak Ibu hadapi, kendala yang terjadi di dalam penulisan tesis nanti Bapak Ibu. Mohon izin Pak bertanya. Ya. Ya, saya sendiri kan masih mengerjakan bab 2 Pak. Jadi yang Bapak jelaskan tadi kan itu pengerjaannya untuk bab 3 ya Pak? Ya, bisa. Lebih kurang seperti itu sih. Ya. Yang mau saya tanyakan adalah, saya kan hipotesisnya ada 3. Jadi saya melakukan saya katakan ya, melakukan uji coba metode itu tiga tahap ya Pak ya. Misalkan metode A, metode B, dan metode C, begitukah? Mohon gambarannya Pak, terima kasih. Ya, betul Bu, betul. Jadi saya pertama melakukan cara metode konvensional, metode A dengan sampel yang sama. Kemudian yang kedua, saya memakai metode B dengan sampel yang sama, Pak. Dan juga metode yang ketiga, karena kan variabelnya ada 3, Pak. Begitu kan? Mohon penjelasan, Pak. Ya, itu yang tadi model tes sampel yang 3 atau lebih, ya. Ibu bisa memakai itu. Dan itu memang yang ditanya adalah hasil belajar. Dan di sini yang Ibu ingin ketahui adalah dari ketiga metode belajar itu, mana yang memiliki hasil belajar yang tinggi. Begitu Bu ya. Nah, jadi itu bisa menggunakan model T2 sampel atau lebih tadi itu. Seperti itu Ibu. Ya, jadi dari situ kemudian nanti Ibu bisa
menggunakan argumentasi Ibu dengan hipotesanya seperti apa? Kira-kira seperti itu, Bu. Nanti suaranya moodnya dibuka, Bu. Pak, cuman Ya. baik. Di lapangan sampel saya kan cuma sedikit, Pak. Itu hanya 25 orang. Udah cukup. Itu masalah Sudah cukup, itu, Pak. Sudah cukup, Bu. Oh, begitu. Sudah cukup itu. Ya. Dengan judul yang saya coba berikan gambaran tadi, Pak, untuk mengarah pada penjelasan Bapak ini, tahap-tahapan apa yang saya harus mulai begitu, Pak, sehingga data yang kita dapat akurat, seperti yang Bapak katakan tadi, kita harus menggunakan alat penelitian mutakhir, kan begitu? Ya, ya. Nah, mungkin ada saran dari Bapak dengan judul yang saya punya, tahap awal yang harus saya persiapkan, yang harus saya kondisikan supaya tidak membuang waktu, ya, seperti yang Bapak katakan tadi, dengan menggunakan judul pengaruh kan untuk menghemat waktu, menghemat dana, sehingga hasilnya juga boleh terpercaya, valid dari apa yang kita lakukan. Mungkin ada masukan atau langkah-langkah apa sih yang saya harus lakukan gitu, yang saya harus persiapkan untuk tahap awal, karena memang saya belum memulai bab 3, Pak, masih sedang pengerjaan Ya. bab 2. Makasih, Pak. Jadi, ya, untuk masuk di dalam bab 3 itu ada semacam persiapan, lalu kepada poin ke Ibu tadi itu, Ibu melakukan validasi data, Bu. Nah, validasi data itu dan mendeskripsikan data-data itu dimasukkan ke dalam seperti ini, Bu, ya. Saya akan perlihatkan. Jadi yang ini ada perubahan, Bapak Ibu? Nggak ada ya? Ada, Pak. Ya. Ada perubahan. Oke, saya mau coba ini dulu. Jadi Bapak Ibu yang harus Ibu lakukan adalah saya minta maaf ini kita agak lama ini karena keluar masuk ini. Setiap pergantian slide ya. Nah, Ibu data-data Ibu misalnya ini ada taruhlah Ibu ada 20 orang ya, Bu ya. Nah, 20 orang ini kemudian ini adalah hasil-hasilnya. Jadi di sini sistem belajarnya adalah sini hasil ini Ibu ketik semua sampai sistem belajarnya seperti apa. Nah, taruhlah ini satu-satu, Bu ya. Karena Ibu adalah ininya sama, Ibu tidak membagi dua kelompok ya, tetapi dengan satu populasi itu, sampel itu, Ibu melakukan tiga penelitian dari hasil belajar itu, ya kan? Nah, jadi misalnya ini di sini hasil belajarnya, kemudian ini strategi belajar satu, ini satu semua, ya. Lalu berikutnya lagi satu semua. Nah, ini Ibu melakukan satu analisa, ini analis, kemudian ini yang Ibu lakukan frekuensinya dulu, frekuensi penyebarannya seperti apa. Nah, itu bentuknya bukan seperti ini, Bu ya. Ini seperti kemarin itu ada hasil-hasilnya itu. Setelah Ibu melakukan ini, kemudian masuk berikutnya, mendeskripsikan.
frekuensi ini Ibu untuk mengetahui sebaran, lalu intervalnya. Nah, ini di frekuensi ini. Setelah Ibu selesai dari sini, maka Ibu bisa lanjut ke mendeskripsikan. Setelah itu baru Ibu bisa mengeksplor. Jadi itu langkah yang pertama Ibu karena langkah pertama dari data-data itu Ibu harus mendeskripsikan data-data itu, baik rata-ratanya, simpang bakunya, terus keseluruhannya, lalu kemudian penyebarannya, intervalnya seperti apa. Nah, itu Ibu lakukan pendeskripsian seperti itu. Ya, jadi antara 1, 2, dan 3 frekuensi, deskripsi, explore, atau hanya frekuensi dan deskripsi saja. Tinggal dilihat kebutuhannya apa. Kalau memang harus dieksplor, maka Ibu melakukan analisis explore itu. Jadi itu langkah-langkah pertamanya Ibu, untuk kemudian Ibu menjelaskannya di bab 3. Nah, pada bab 4 baru dilihat normalitasnya, normalitas ANOVA-nya atau segala macamnya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Nah, di dalam bab 4 itu untuk membuktikan hipotesa itu. Nah, nanti di bab 3 setelah itu Ibu lakukan ini, analisis ini. Analisis, deskripsi statistik, frekuensi, deskriptif, atau explore sesuai kebutuhan nanti. Apakah perlu analisa explore atau tidak. Tapi yang udah pasti frekuensi dan deskripsi ini harus Ibu lakukan. Nah, karena di situ nanti dari kuesioner yang Ibu sebarkan kepada konstituen atau ya kepada ini peserta didik, itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang valid dan tidak valid, atau pertanyaan-pertanyaan yang wajib ditanyakan atau tidak, dihilangkan. Nanti situ di bab 4 dijelaskan lagi, Bu. Ya. Tapi sementara saya menjelaskan itu saja dulu, Bu. Ya. Di bab 3 itu frekuensi dan deskripsi. Nanti bab 4-nya kita akan lihat lagi. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, berarti ada Ibu Rumada ya, yang sesuai dengan apa namanya 2 sampel atau lebih ya. Iya Pak. Dan saya berharap Bapak Ibu pakailah korelasi sederhana pengaruh itu. Ini saran saya, tapi kalau Bapak Ibu mau gunakan peranan atau hal lainnya, silakan Bapak Ibu. Pak, sedikit lagi mau tanya mumpung ingat. Ya, silakan Bu. Jadi saya tetap juga membuat kuesioner ya Pak ya. Kuesioner itu saya berikan kepada siswa kah atau kepada guru, teman sejawat? Nah, Ibu penelitiannya yang Ibu lakukan untuk kepada siswa atau kepada guru? Kepada siswa Pak. Ya, sudah, disebarkan kepada siswa, Bu. Ya. Tapi mohon Ibu supaya tidak ini Ibu tongkrongin, Bu. Ibu tungguin. Ya, atau kalau misalnya Ibu mau tugaskan, minta kerjasama dengan itu, mohon ditunggu, tolong diingatkan supaya mengisi dengan jujur, tidak asal-asalan, jangan terburu-buru. Nah, itu kemungkinan akan memudahkan Ibu di dalam pengolahan data nantinya. Tapi kalau nggak ditungguin,
Ya repot, Bu. Akhirnya manipulasi nanti. Hasilnya jadi nggak punya manfaat. Hoax. Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Makasih. Ya, ada lagi Bapak Ibu untuk hal selanjutnya. Ibu Lucy, bagaimana Bu Lus? Sudah penyebaran kuesioner atau belum, Bu? Sedang ini Pak, merapikan kuesioner ini dulu Pak, belum saya sebar. Oh, belum ya. Ya, saya baru mencari data, mengumpulkan data yang saya kan pakai gereja ya Pak, untuk Ya, ya. mudah, jadi saya sudah mulai kumpulkan untuk data-data mudah, dan nanti tinggal dilempar. Ini sih juga baru mau masuk bab 3 ini. Bab 2 baru selesai. Baik. Ya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu di jurusan PAK, kemudian Bapak Ibu memeriksa di gereja, penelitian di gereja, itu bidangnya adalah pembinaan warga gereja ya Bapak Ibu. Jangan ke hal-hal lain. Tapi berkaitan dengan pendidikan. Seperti misalnya pemahaman akan apa, perpuluhan kah atau apa seperti itu. Ya, Bapak Ibu, kita akan coba lihat di dalam bab berikutnya. Ya, Bapak Ibu, ini adalah ANOVA, analisis variansi. Jadi ANOVA atau sering juga disebut ANAVA. Jadi ini ANOVA ini adalah untuk menguji perbedaan rata-rata untuk kelompok sampel berjumlah lebih dari 2. Nah, yang lebih efektif dan efisien daripada uji T. Nah, ini lebih efektif lagi ya Bapak Ibu. Nah, jika terjadi, karena jika rata-rata yang dibandingkan lebih dari 2 kelompok sampel, nah yang tadi kan dua kelompok ya, ini lebih dari 2 kelompok. Ya, kelompok 1, 2, 3 misalnya. Jadi uji T dilakukan berkali-kali sesuai dengan jumlah rata-rata yang dibandingkan. Ya, misalnya ada 4 rata-rata yang diuji, peneliti melakukan uji T sebanyak 5 kurang 1 bagi 2, artinya 10 kali. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam hal ini, uji T ini akan mengakibat terjadinya kesalahan. Ya, tipe 1 misalnya senilai alfa. Yang dalam analisis variasi disebut eksperimen Wise alpha level, yaitu 1. Ya. Simbol K melambangkan banyaknya pengujian uji T, dan alfa merupakan taraf signifikan ya. Kalau ada lambang seperti ini Bapak Ibu, ini adalah lambang taraf signifikan alfa.
Nih. Nah, alfa untuk taraf signifikan selalu menggunakan 0,05. Ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat tadi hasilnya tadi itu ya, maka lebih besar daripada 0, ini adalah taraf signifikan alfa pada alfa ya Bapak Ibu. Nah, untuk uji sebanyak 5 kali menimbulkan penyimpangan sebesar 1 kurang dalam kurung 1 kurang 0,05 tutup kurung 5 jadi 0,226. Nah, ini apabila melakukan satu penelitian lebih dari 2 kelompok. Ya, jadi dilakukan secara berulang-ulang. Nah, dengan uji perbedaan rata-rata lebih dari 2 kelompok secara bersamaan, resiko timbulnya kesalahan tipe pertama semakin kecil. Oleh karena itu, analisis menggunakan uji perbedaan beberapa rata-rata secara bersamaan lebih baik dan tepat. Nah, ini ada syarat asumsi ya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan penelitian atau melakukan sebuah analisa ANOVA variansi ya, analisa variansi. Jadi asumsi persyaratan asumsi yang pertama tidak jauh beda ya dengan yang sudah saya kemukakan tadi. Ya, data dari 2 kelompok diambil secara acak, bersifat independen satu sama lain. Nah, yang ketiga, data dari masing-masing kelompok ya berdistribusi normal dan bersifat homogen. Ya, tadi persyaratan di dalam melakukan analisis variansi. Nah, ini ada beberapa poin seperti ANOVA 1 jalur. Yang kedua adalah ANOVA 2 jalur. Ya, Bapak Ibu, ini lebih lagi ya, lebih banyak detailnya ya, Bapak Ibu. Nah, ini saya berharap Bapak Ibu bisa melihat dan mempelajari di sini Bapak Ibu. Jadi secara garis besar bahwa ANOVA 1 jalur ini merupakan teknik statistik parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan beberapa kelompok rata-rata yang di dalamnya terdapat satu variabel bebas yang dibagi ke dalam beberapa kelompok serta satu variabel terikat. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu melakukan sebuah perhitungan. Nah, ini yang perhitungan awal ya, jumlah data keseluruhan, simpang baku, variansi dan seterusnya. Yang Bapak Ibu dapat lihat di dalam bab 3. Langkah berikutnya baru Bapak Ibu membuatkan hipotesis secara statistik ya. Minggu kemarin kita sudah lihat. Dan ini langkah ketiga, ada rumusannya Bapak Ibu. Seperti ini rumusannya.
Nah, ini Bapak Ibu dapat lihat di dalam buku itu sendiri. Dan ada banyak langkah ya Bapak Ibu di dalam melakukan penelitian atau analisis ANOVA satu jalur. Ini ada beberapa langkah. Nah, kita akan lihat kepada contohnya Bapak Ibu. Saya akan masuk kepada contohnya. Ya, Bapak Ibu, ini kita lihat contoh. Ya. Ini sebuah penelitian ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang mirip-mirip ini seperti yang burung mada tadi ya, burung mada. Nah, ini eksperimen menguji efektivitas sejumlah metode mengajar mata kuliah metodologi, yaitu metode problem solving, demonstrasi, dan diskusi, serta ceramah. Dari 100 tiap kelas 20 orang, tiap-tiap kelas diajar dengan metode yang berbeda. Oh, ini ada 4 kelompok ya Ibu terkaitan dengan itu. Kalau Ibu kan hanya satu saja Bu ya. Nah, ini contoh kasus ya, metode yang pertama untuk problem solving. Ini poin-poinnya, pengukuran, hasil pengukuran yang dicapai Bapak Ibu. Kita lihat lembar berikutnya. Nah, ini ya. Ini contoh-contohnya yang metode 2 hasilnya, hasil pengukurannya ini. Metode 3 ini pengukurannya, dan berikutnya 4 hasil pengukurannya. Nah, ini judul daripada penelitian ini dalam contoh ini adalah pengaruh metode mengajar terhadap hasil penelitian belajar metodologi penelitian mahasiswa. Nah, ini variabel dependennya adalah hasil belajar. Ya, hasil belajar metodologi penelitian mahasiswa. Ini dia hasil belajar. Dan eksperimen. Nah, ini metode mengajar. Di dalam metode mengajar ini ada 4 eksperimen. Eksperimen pertama adalah problem solving. Eksperimen kedua adalah demonstrasi. Yang ketiga diskusi. Dan keempat adalah ceramah. Nah, ini metode belajar mengajarnya, Pak. Nah, inilah maka dibuatlah satu tabel seperti ini. Nah, ini N adalah koresponden. Jumlah korespondennya adalah 20 dan 80 orang. Ya. Jadi Ibu bisa saja memakai 25 orang ini dan satu-satu Bu ya, ada 3. Jadi totalnya adalah 60. Ya, sesuai dengan ini. Tetapi orangnya sama aja, tetap itu juga. Dan inilah hasil daripada yang dicapai hasilnya, dan ini adalah kuadrat rata-rata ya.
Ini adalah rata-ratanya. Ini rata-rata. Dan ini adalah hasil daripada kolaborasi ini, hasilnya ini. Dan akar dari ini, akar kuadrat hasilnya ini. Ini hasilnya ini hasil dari ini, tadi rumusannya sudah ada ya. Ini dengan ini, dan ditambah dengan rata-rata ya. Hasilnya ini kita bisa lihat di dalam lembaran sebelumnya ya Bapak Ibu, di halaman 184 dan 185. Ya. Jadi nanti ini Ibu perlu mendeskripsikan. Nah, ini bukan merupakan kesimpulan ya Bapak Ibu, tapi mendeskripsikan dari data-data yang Bapak Ibu gunakan. Ya. Ya. Ya Bapak Ibu, dari apa yang sudah saya jelaskan Bapak Ibu, untuk dua bab ini, uji T 2 sampel dan ANOVA, analisis variansi, Bapak Ibu bisa kembali lagi membuka dan mempelajari. Saya sangat berharap Bapak Ibu bisa mempelajari secara sepintas lalu saja untuk lebih memahami ya di dalam apa sih ANOVA atau analisis variansi itu apa sih? Nah, itu untuk penelitian, teknik penelitian seperti apa? Nah, itu yang Bapak Ibu bisa pelajari. Ya, saya mengingatkan Bapak Ibu, apakah sudah mengisi absen? Tolong diisi absennya. Sudah, Pak. Pilih. Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Bapak. Baik. Belum deh, Pak. Ya, ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Saya nggak. Apakah Ibu sudah mempelajari ini, dua bab ini selama 1 minggu ini, membaca? Dan saya sangat berharap sekali ada interaksi. Tentu dengan Bapak Ibu memahami materi yang ada ini. Ya memang kalau sudah ada hitung-hitungan agak pusing juga ya Bapak Ibu. Ya. Ya. Saya memahami makna oke, ya. Ya, itu saya paham betul karena saya pernah ada di posisi itu ya Bapak Ibu. Sampai di rumah lupa lagi. Apa ya, apa kalau nggak baca buku ya sayonara Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya sangat berharap Bapak Ibu yang sudah memiliki ini, Bapak Ibu dapat mempelajari dan Bapak Ibu dapat memberkati mereka dan Bapak Ibu diberkati dengan memberikan pembelajaran ini buat mereka ini sebagai konsultan di dalam
bab 3 dan bab 4. Ya. Apalagi Bapak Ibu sudah ambil S2, mengajar di S1, ini sangat penting sekali, sangat menolong buat siswa ya, mahasiswa yang Bapak Ibu didik. Jadi sampai di sini Bapak Ibu penjelasan saya, sisanya silakan diskusikan apa yang timbul dari penulisan tesis yang Bapak Ibu hadapi. Di Papua sudah jam berapa ya, Pak Rulan? Udah mau jam 10 ya. Mau jam 10, Bapak. Ya. Iya, Pak. Yang di NTT, Bu Vera. Jam 9, Bapak. Nah, masih terlalu sore, Bu ya. Ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang saya sampaikan hari ini? 2 bab. Ibu Neti, bagaimana Ibu Neti? Sudah kelar Bu Neti? Kelihatannya menikmati Bu ya. Belum, Pak. Tapi angkat jalan, Pak, tapi belum selesai. Haleluya. Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu dalam pelajaran ini. Amin. Roh Kudus pernah menolong saya waktu belajar ini, Bapak Ibu. Amin, Pak. Amin. Iya. Gimana Bu, di NTT aman dari Omikron atau Delta Cron? Ya, kita serba-serbi kalau nggak ada yang bertanya mengenai materi hari ini. Bagaimana Bu? Masih PPKM, Bapak. Ini malah udah level 3 lagi nih, Bapak. Oh begitu ya. Ya, Iya, banyak iya. yang terpapar. Waduh, Omikron. ada Delta Cron lagi tambah ini. Iya, Lebih ini lagi. Masih menentukan. Aduh. Kalau Ciracas beda ya dengan Cipayung ya. Aman-aman Ciracas ya, Pak Mr. Neil. Aman ya. Aman, Pak. Aman. Ya. Pak Ikrea masih di jalan ini ya. Kalau tidak ada halangan kita ketemu ya, Pak Nil ya. Siap, Ya, Pak. saya masih di jalan, Pak, menyimak. Menyimak, Pak, masih di jalan. Oke, Pak. Amin. Ya. Ya, kalau memang tidak ada, bagaimana saya serahkan kepada ketua kelas Ibu